Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tematika, subtematika, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tematika, subtematika, pembelajaran 2 terdiri dari IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan video pelajaran serta mencermati teks naskah iklan elektronik, siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. Yang kedua, dengan video pelajaran serta melakukan kegiatan dalam kelompok, siswa memahami dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Yang ketiga, dengan video pembelajaran serta mencermati dan mengemas teks informasi, siswa mengetahui berbagai jenis karya seni rupa, daerah, dan fungsinya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Masih ingatkah kalian tentang iklan? Nah, apa yang dimaksud dengan iklan? Pengertian iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Iklan terbagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Fungsi iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi atau informing. Yang kedua, membujuk atau persuading. Kemudian yang ketiga, mengingatkan, reminding. Kemudian yang keempat, memberikan nilai tambah atau adding value. Anak-anak, supaya iklan menarik, kata kunci merupakan hal yang sangat penting. Nah, bagaimana cara menentukan kata kunci pada iklan media elektronik? Nah, yang pertama, berpikirlah dari sudut pandang pelanggan ketika kita membuat daftar. Yang kemudian nomor 2, pilih kata yang spesifik atau khusus dan umum agar mudah diketahui pelanggan. Yang ketiga, pilih kata kunci yang berkaitan dengan situs atau aplikasi yang dilihat pelanggan Anda. Mari anak-anak, kita membaca bersama-sama artikel tentang manfaat buah bagi kesehatan di samping. Judulnya yaitu Buah dan Manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama yaitu sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Kemudian yang kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Berikutnya yaitu yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Yang kelima yaitu obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan ya. Kita bacalah dengan sesama dan peragakan iklan layanan masyarakat berikut. Siswa 1 berkata, "Lihat apa yang kubawa." Siswa 2 menjawab, "Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan?" Siswa 1 menanggapi, "Ini buah naga impor loh, tidak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali."
Kemudian siswa ketiga menanggapi juga, "Oh, buah naga ya? Aku juga suka membeli buah naga. Akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak memengaruhi manfaatnya?" Kemudian siswa kedua menanggapi, "Ya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi, selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita." Kemudian siswa satu menanggapi, "Oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku membeli produk buah lokal mulai dari sekarang." Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca percakapan tentang buah. Nah sekarang di sini apa isi iklan layanan masyarakat di samping berdasarkan percakapan tadi? Ya betul, isi iklan di samping adalah ajakan untuk mengkonsumsi buah lokal. Sedangkan keunggulannya adalah buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Itu adalah keunggulan petani lokal. Selain harganya murah, juga tidak banyak mengandung pengawet. Nah sekarang anak-anak, coba kalian sebutkan buah lokal yang banyak terdapat di daerahmu. Kalau di kota Probolinggo, di daerahnya Pak Agung terkenal dengan buah mangga dan anggur. Karena di kota Probolinggo menjadi ikon untuk buah lokalnya, yaitu banyak sekali ditanam di depan rumah. Kalau kita sudah musim mangga, berlimpah mangga yang dijual di kota Probolinggo. Dan rasanya juga manis, ada beberapa macam, yaitu ada harum manis, juga ada, perhatikan, tujuh panah ini adalah mana lagi, mangga mana lagi. Kemudian yang di sini adalah mangga harum manis. Jadi ini ciri khas dari mangga kota Probolinggo. Sedangkan anggur, nah di sini anggurnya anggur yang terdapat di kota Probolinggo. Ya, Bapak Wali Kota kita sedang memanen anggur hasil budidaya petani lokal untuk mendukung program pemerintah dalam hal makan sehat dengan memakan buah-buahan. Nah, dari mangga dan anggur itu ternyata yang banyak terdapat di kota Probolinggo mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, mari anak-anak Pak Gun jelaskan manfaat-manfaat dari buah mangga dan buah anggur. Anak-anak, perhatikan di sini untuk manfaat buah mangga bagi kesehatan tubuh kita. Buah mangga banyak tumbuh di daerah tropis. Buah mangga selain kaya akan vitamin C juga mempunyai banyak manfaat. Berikut 7 manfaat buah mangga bagi kesehatan. 1. Dapat mencegah jerawat dan kelebihan minyak pada kulit. 2. Menyehatkan kulit karena kaya akan vitamin C dan mineral. 3. Mengatasi masalah pencernaan karena kaya akan serat dan membantu pencernaan kita. Yang keempat, menyehatkan mata karena banyak mengandung vitamin A. Yang kelima, mengatasi penyakit anemia karena tinggi zat besi. Yang keenam, mengurangi kadar kolesterol karena mengandung kalium. Yang ketujuh, mencegah kanker karena terdapat antioksidan yang tinggi di dalam buah mangga tersebut. Itu tadi adalah 7 manfaat buah mangga bagi kesehatan. Berikutnya yaitu manfaat buah anggur bagi kesehatan. Karena teknologi pertanian yang modern, buah anggur hampir bisa ditanam di mana saja. Biasanya ditanam di dataran rendah. Buah anggur kaya akan polifenol dan resveratrol yang berperan aktif menjaga metabolisme tubuh serta kaya akan vitamin C. Berikut 7 manfaat buah anggur bagi kesehatan. 1. Mengurangi risiko penyakit jantung karena mengandung polifenol dan antioksidan serta dapat menurunkan kolesterol dalam darah. 2. Mencegah kanker karena kaya akan resveratrol yang berfungsi mencegah pertumbuhan kanker.
Yang ketiga, baik untuk penderita Alzheimer atau gangguan saraf otak. Yang keempat, baik untuk penderita asma karena mampu meningkatkan daya serap air di dalam paru-paru. Kelima, mencegah katarak karena mengandung antioksidan flavonoid. 6. Pemutih gigi alami karena terdapat asam malat. Yang ketujuh, baik untuk kecantikan karena banyak mengandung vitamin C dan mineral, serta bisa dijadikan masker untuk para wanita agar dapat mengencangkan kulit muka serta kulit kusam. Itu tadi adalah 7 manfaat buah anggur. Bagaimana anak-anak? Banyak sekali ya manfaat tadi buah mangga dan buah anggur bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang simaklah percakapan antara Benny dan Edo. Benny berkata, "Tahu tidak kamu, ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan." Kemudian Edo menjawab, "Wah, serius kamu?" Kemudian Benny menanggapi, "Iya, buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba kita simak informasi berikut ini." Nah, anak-anak, ternyata buah pisang itu banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, terutama pada sistem pencernaan manusia. Coba perhatikan artikel berikut, manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah emah dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang dapat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Wah, banyak sekali ya manfaatnya pisang bagi sistem pencernaan kita. Masih ingatkah kalian tentang cara membuat poster sistem pencernaan manusia? Nah, kita tadi belajar tentang manfaat buah pisang bagi sistem pencernaan tubuh kita. Ya, yang ternyata pisang bisa mengobati penyakit emah dan infeksi pada lambung dan usus. Nah, perhatikan di sini anak-anak, pencernaan makanan, sistem pencernaan makanan pada tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, sekarang coba kalian jelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Gangguan pencernaan adalah gangguan dari sistem pencernaan yang mencakup mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil atau usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, untuk rektum itu adalah usus buntu anak-anak ya. Nah, sudah Pak Agus jelaskan pada pembelajaran yang lalu. Kita lanjutkan. Padahal sistem pencernaan berfungsi untuk menerima makanan, mencerna, menyerap nutrisi, dan membuang sisanya. Anak-anak, apa penyebab gangguan sistem pencernaan? Nah, di sini Pak Agus jelaskan ada 5 penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, makan tidak teratur. Yang kedua, makanan mengandung kuman. 3, makanan mengandung gula. Nah, gula ini kalau terlalu banyak akan menyebabkan obesitas dan mengganggu proses pencernaan tubuh. Yang keempat, kurangnya asupan makanan berserat dan vitamin. Kelima, menunda BAB. Tadi adalah 5 penyebab gangguan sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Gejala gangguan sistem pencernaan meliputi 1. Gejalanya ya, tuh rasa asam di mulut. 2. Nyeri tenggorokan, nyeri ulu hati, nyeri perut. Yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, sensasi terbakar di tenggorokan. 5. Kram perut. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, perut kembung. Kedelapan, konstipasi. Kalian tahu apa itu konstipasi? Ya, betul, konstipasi atau yang dimaksud dengan sembelit atau susah buang air besar. Kemudian 9, BAB, berdarah. Yang ke-10, sering bersendawa. Kemudian 11, lemah. 12, tidak nafsu makan. Yang ke-13, penurunan berat badan.
tadi adalah gejala gangguan sistem pencernaan yang biasanya kita rasakan. Anak-anak, buah-buahan mengandung kaya akan vitamin, mineral, dan zat antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi sehat dan kuat jika kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran secara rutin. Selain itu, buah-buahan mengandung kaya akan serat. Serat sangat dibutuhkan dalam organ pencernaan karena dapat memperlancar saluran pencernaan, juga dapat mencegah sembelit atau konstipasi. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang batik? Nah, yang ditampilkan di sini adalah batik, ya, corak batik. Apa batik itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama saksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Anak-anak, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam atau sejenis lilin khusus pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan berdasarkan daerahnya masing-masing. Nah, batik ini merupakan karya khas daerah. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khas masing-masing. Misalnya di Yogyakarta, lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam, seperti motif parang, babon, angkrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Nah, tadi adalah ciri khas batik di daerahnya masing-masing. Ada yang dari Yogyakarta dan yang kedua yaitu batik dari Pekalongan. Dan masih banyak lagi batik-batik khas daerah di Indonesia. Di kota Probolinggo juga ada batik, anak-anak. Mungkin kalian pernah mendengar dan melihatnya kan? Ya, mungkin ada yang di daerah kalian, di kampung kalian ada produksi batik. Sekarang carilah informasi tentang beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerahmu dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Informasi ini dapat diperoleh melalui internet, koran, atau majalah. Selamat mengerjakan. Anak-anak, yang terakhir di sini tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan iklan? 2. Sebutkan 4 fungsi iklan. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan kata kunci pada iklan media elektronik? Yang keempat, mengapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan lokal? Yang kelima, buah apa yang banyak terdapat di daerahmu atau di kota Probolinggo? Yang keenam, sebutkan 7 manfaat buah mangga. 7. Sebutkan 7 manfaat buah anggur. Yang kedelapan, apa manfaat buah pisang bagi kesehatan sistem pencernaan kita? 9. Apa yang dimaksud dengan batik? Yang terakhir 10. Jelaskan ciri khas batik Pekalongan. Jika kalian menyaksikan mulai dari pembelajaran awal sampai akhir tadi, insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Sebelum menjawab pertanyaan atau sebelum mengerjakan, berdoa terlebih dahulu supaya kalian dipermudah dan diberikan kecerdasan dalam berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Demikian materi kelas 5 tematika subtematika pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.